Mimpi buruk bernama resesi. Apa yang terjadi jika Indonesia mengalaminya? Ekonomi adalah urat nadi kehidupan sebuah bangsa. Ia tidak hanya menentukan pertumbuhan angka-angka statistik makro, tetapi juga menyentuh kehidupan setiap individu, dari buruh tani di pelosok desa hingga investor besar di jantung ibu kota. Maka tidak mengherankan jika istilah resesi selalu menimbulkan kecemasan besar, baik di kalangan pembuat kebijakan, pelaku bisnis, maupun masyarakat luas. Tetapi sebenarnya, apa yang akan terjadi jika Indonesia mengalami resesi? Untuk menjawab pertanyaan ini secara utuh, kita perlu membedah makna resesi, penyebabnya, serta dampak sistemik dan struktural yang bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Memahami apa itu resesi. Dalam terminologi ekonomi, resesi secara umum didefinisikan sebagai kondisi ketika suatu negara mengalami kontraksi ekonomi selama 2 kuartal berturut-turut yang ditunjukkan dengan penurunan produk domestik bruto (PDB) secara real. Artinya, nilai total barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara menurun selama 6 bulan atau lebih. Namun demikian, definisi ini bersifat teknis. Di balik angka PDB yang menurun, resesi sejatinya adalah krisis kepercayaan. Perusahaan enggan berinvestasi, konsumen menahan belanja, dan pemerintah terpaksa memutar otak untuk menyelamatkan roda ekonomi yang melambat bahkan berhenti. Resesi dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti krisis keuangan global, penurunan ekspor, konflik geopolitik, bencana alam, pandemi, hingga kebijakan fiskal atau moneter yang keliru. Indonesia sendiri pernah mengalami resesi besar pada tahun 1998 saat krisis moneter Asia meluluh lantakan ekonomi nasional. Dampaknya sangat terasa. Nilai tukar rupiah anjlok, inflasi melonjak tajam, perusahaan gulung tikar, dan angka pengangguran melonjak drastis. Gejala awal sebuah resesi. Sebelum benar-benar jatuh ke jurang resesi, perekonomian Indonesia akan menunjukkan sejumlah tanda-tanda yang patut diwaspadai. Di antaranya, penurunan konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga merupakan penyumbang terbesar terhadap PDB Indonesia, mencapai lebih dari 50%. Jika masyarakat mulai mengurangi belanja karena ketidakpastian ekonomi, maka dampaknya akan langsung terasa pada pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan pengangguran. Ketika perusahaan menghadapi tekanan finansial akibat penurunan permintaan, langkah pertama yang sering diambil adalah melakukan efisiensi, termasuk pemutusan hubungan kerja. Naiknya angka pengangguran akan memperdalam siklus penurunan konsumsi. Merosotnya investasi. Dalam suasana penuh ketidakpastian, investor cenderung menahan ekspansi. Bahkan, investor asing bisa saja menarik dananya keluar dari Indonesia, menyebabkan volatilitas nilai tukar dan pasar keuangan. Pelemahan sektor real dan industri. Sektor manufaktur dan jasa akan terkena imbas langsung, baik karena menurunnya permintaan domestik maupun terganggunya rantai pasok global. Naiknya tingkat kredit macet. Ketika daya beli melemah, banyak rumah tangga dan perusahaan tidak mampu membayar utangnya. Hal ini bisa memperburuk kesehatan sistem perbankan nasional. Dampak sistemik jika Indonesia mengalami resesi. Jika gejala-gejala di atas dibiarkan tanpa penanganan yang tepat dan cepat, maka resesi tidak hanya menjadi masalah ekonomi semata, tetapi akan merembet ke berbagai aspek sosial, politik, dan psikologis masyarakat. Berikut ini adalah beberapa dampak besar yang mungkin terjadi. 1. Gelombang pengangguran massal. Saat resesi melanda, banyak perusahaan akan mengalami tekanan arus kas. Mereka terpaksa merumahkan pekerja atau bahkan menutup usahanya. Jika skala pemutusan hubungan kerja masif, maka Indonesia akan menghadapi krisis pengangguran. Dalam sejarahnya, pada masa krisis ekonomi 1998, jutaan pekerja kehilangan mata pencahariannya dalam waktu singkat. Naiknya pengangguran akan memicu efek domino. Kemiskinan meningkat, daya beli turun, kejahatan meningkat, dan ketidakstabilan sosial meluas.
Pemerintah harus merespons dengan kebijakan yang kuat, seperti jaring pengaman sosial, subsidi langsung, atau program padat karya untuk menghindari ledakan sosial. 2. Anjloknya daya beli dan konsumsi. Dampak berikutnya yang tidak bisa dihindari adalah penurunan daya beli masyarakat. Ketika penghasilan masyarakat menurun, baik karena kehilangan pekerjaan atau pemotongan gaji, konsumsi akan ikut anjlok. Akibatnya, permintaan terhadap barang dan jasa turun drastis. Ini akan menjadi lingkaran setan karena penurunan permintaan akan membuat produsen semakin enggan memproduksi barang yang pada akhirnya memperdalam resesi itu sendiri. Produk-produk non-esensial seperti elektronik, kendaraan bermotor, dan barang mewah akan menjadi korban pertama dari penurunan konsumsi. Sektor UMKM yang bergantung pada permintaan lokal akan sangat rentan. Tanpa intervensi kebijakan, sektor ini bisa lumpuh total. 3. Ketegangan politik dan ketidakstabilan sosial. Resesi tidak hanya menggoyang fondasi ekonomi, tetapi juga dapat mengguncang stabilitas politik dan sosial. Ketika jutaan orang kehilangan pekerjaan dan harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi, rasa frustrasi masyarakat meningkat. Demonstrasi, kerusuhan, hingga kejatuhan rezim bisa terjadi, seperti yang dialami Indonesia pada tahun 1998. Pemerintah yang tidak mampu merespons secara sigap dan adil terhadap krisis ekonomi akan kehilangan legitimasi, terutama dalam sistem demokrasi yang sensitif terhadap tekanan publik dan opini massa. Oleh karena itu, resesi bukan hanya ujian bagi perekonomian, tapi juga bagi kepemimpinan nasional. 4. Depresiasi nilai tukar dan inflasi. Resesi dapat menyebabkan pelarian modal asing yang keluar dari Indonesia menuju negara-negara dengan risiko lebih rendah. Akibatnya, nilai tukar rupiah melemah. Bila pelemahan rupiah ini terjadi secara drastis, maka Indonesia akan menghadapi inflasi impor, yaitu kenaikan harga barang-barang impor karena nilai tukar yang buruk. Inflasi ini akan semakin menekan daya beli masyarakat dan menambah penderitaan ekonomi. Jika harga bahan pangan, BBM, dan kebutuhan pokok naik, maka masyarakat miskin akan menjadi kelompok paling terdampak. Pemerintah harus menyiapkan kebijakan moneter dan fiskal yang bijak agar pelemahan rupiah tidak berujung pada krisis yang lebih besar. 5. Terganggunya sektor keuangan dan perbankan. Salah satu sektor vital yang akan ikut terdampak dalam resesi adalah sektor perbankan dan keuangan. Ketika korporasi dan individu mengalami gagal bayar secara massal, maka tingkat kredit bermasalah akan melonjak. Hal ini akan membebani neraca keuangan bank dan mengancam stabilitas sistem keuangan nasional. Jika tidak ditangani, kondisi ini dapat memicu krisis kepercayaan terhadap lembaga keuangan dan bisa berujung pada krisis perbankan. Maka peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan lembaga penjamin simpanan (LPS) menjadi sangat krusial untuk menjaga ketenangan publik terhadap sistem perbankan. Sektor mana yang paling rentan? Saat resesi, setiap sektor ekonomi akan terdampak oleh resesi, namun tingkat kerentanannya berbeda-beda. Berikut adalah sektor-sektor yang paling rentan: manufaktur dan industri pengolahan, terutama yang bergantung pada ekspor dan permintaan global. Pariwisata dan perhotelan, karena merupakan sektor yang sangat sensitif terhadap pengeluaran diskresioner masyarakat. Properti dan konstruksi, pembelian rumah dan properti biasanya ditunda saat ekonomi tidak pasti. UMKM, minim cadangan modal, rentan bangkrut saat permintaan turun. Perdagangan retail akan terkena dampak langsung dari penurunan konsumsi rumah tangga. Sebaliknya, beberapa sektor seperti pertanian, layanan kesehatan, dan telekomunikasi cenderung lebih tangguh dalam menghadapi resesi karena menyediakan kebutuhan dasar atau layanan penting. Apa yang bisa dilakukan pemerintah? Resesi bukan akhir dari segalanya, tetapi penanganan yang salah bisa memperpanjang penderitaan. Oleh karena itu, strategi pemerintah sangat menentukan. Beberapa kebijakan kunci yang bisa diambil antara lain:
Stimulus fiskal melalui belanja pemerintah, subsidi, dan bantuan sosial untuk mendorong permintaan agregat. Pemangkasan suku bunga untuk mendorong konsumsi dan investasi melalui biaya pinjaman yang lebih murah. Keringanan pajak agar sektor usaha bisa bertahan dan tidak melakukan PHK besar-besaran. Restrukturisasi kredit agar perusahaan dan rumah tangga tidak terjerat utang saat pendapatan menurun. Penguatan program jaminan sosial seperti bantuan tunai langsung, kartu sembako, dan program padat karya. Koordinasi antar lembaga agar kebijakan moneter dan fiskal berjalan seiring dan tidak saling bertabrakan. Menjaga optimisme dalam masa sulit. Sejarah mencatat bahwa resesi adalah siklus alamiah dalam ekonomi. Ia datang dan pergi. Namun, yang membedakan satu negara dengan negara lain adalah bagaimana mereka merespons krisis tersebut. Indonesia pernah selamat dari badai ekonomi tahun 2008 ketika krisis finansial global melanda. Bahkan saat pandemi 2020, pemerintah dan masyarakat berhasil menjaga stabilitas relatif meski tantangannya luar biasa. Kuncinya adalah kerjasama antara negara, pelaku usaha, dan masyarakat. Masyarakat harus bijak dalam mengelola keuangan pribadi. Dunia usaha harus tetap berinovasi dan mencari peluang. Pemerintah harus responsif dan transparan. Media dan akademisi juga memegang peran penting dalam menjaga informasi dan edukasi publik.